Hai semua, apa kabar? Gua selalu berharap bahwa kalian dalam keadaan sehat. So, welcome back to my channel with a new episode. Dan di episode kali ini gua mau ngomongin Baby Doge. Jadi ada yang nanya sama gua, Bang, apakah waktu sekarang udah bagus buat nyerok Baby Doge? Nanti akan kita bahas di video ini. Kita akan sedikit nge-breakdown apakah level ini udah bagus buat nyerok. Tapi sebelumnya tetap gua sarankan buat kalian buat Dior or do your own research, karena I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi kalian tetap harus Dior sendiri, oke? Jadi gua bukan berarti untuk mengajak kalian membeli ataupun menjual aset kripto. Kalau berdasarkan coin market cap, harga Baby Dogecoin untuk waktu sekarang pada saat video ini dibikin ada di angka 0,000 sekian, ada 80 di belakang koma, kemudian 3032. Dan ini dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 2,58%. Dan kemudian ini ada di harga rupiahnya, ada di 0,00004336 rupiah. Jadi langsung aja biar nggak terlalu lama, gue ajak kalian ke Dextool untuk melihat chartnya. Ini adalah chart dari Baby Dogecoin di time frame harian. Oke, di time frame harian sekali lagi akan gue kasih beberapa indikator untuk membantu kita. Oke teman-teman, jadi gue kasih beberapa indikator ya di chartnya biar kita lebih mudah aja untuk menganalisa chartnya. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa di sekitar tanggal 17 Januari kemarin, bulan lalu maksud gue, Baby Doge sempat menyentuh di level ini 0,00 sekian 6, pokoknya kepala 6-an lah. Dan setelah itu dia mengalami penurunan. Sampai sekarang pun masih belum ada tanda-tanda kapan dia akan naik. Kalau misalkan ada pertanyaan, apakah harga sekarang sudah boleh untuk nyerok atau sudah boleh untuk masuk lagi atau belum, kita akan jawab berdasarkan analisa, dan tentunya kalian harus tetap juga Dior. Ini adalah murni opini gue pribadi. Oke, ini gue kasih garis Fibonacci. Gue ambil dari swing low yang sebelah sini dan sampai di titik terakhir ini, paling atas di sini. Dan kalau kita lihat sekarang harganya ada di sini. Nah, berdasarkan garis Fibonacci, ini ada di antara garis 61,8% sama 65,0%. Ini tambahan 65, gue tambahin. Jadi, menurut garis Fibonacci, garis ini adalah golden ratio. Artinya bisa dikatakan kemungkinan besar support level ada di sini. Kemungkinan besar. Nah, sekarang harga ada di situ. Pokoknya di golden ratio inilah, antara 61,8% sampai 65,0%. Menurut gua ini bisa jadi patokan kita untuk masuk, menurut gua. Tapi apakah masih ada kemungkinan turun? Yes, masih ada. Jadi kalau gua, menurut opini gua akan masuk di sini, cuma jangan 100%. Ini menurut gua jangan 100%. Karena untuk market yang sekarang yang serba tidak bisa diprediksi, ada kemungkinan masih ada penurunan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kemungkinan adanya penurunan, kita belajar dari yang sebelumnya ya, yang sebelumnya yaitu di sini, di area sini. Oke, di area sini. Jadi gua tarik Fibonacci juga dari titik bawah sini swing low-nya sampai di titik ini ya. Kita akan bandingkan. Oke, kita bandingkan area sini dengan area sini. Waktu itu harga sempat mencapai di harga ini, di titik ini, kepala empatan lah, 46. Ini adalah MA100-nya. Dia nge-breakdown, kemudian pelan-pelan turun. Ini pun juga kalau kita lihat, pada saat dia menyentuh di golden ratio-nya, yaitu di antara 61,8 dan 65,0, ini memang ada beberapa kali area yang menjadi support resistance di sini. Dan akhirnya tidak kuat, akhirnya turun. Oke, seperti itu. Nah, pada saat turun, dia turun di area sini, yaitu di 78,6%. Artinya kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, apakah ada kemungkinan untuk turun? Kalau misalkan ada, mana nih support level selanjutnya gitu? Kira-kira yang mana? Oke, jadi kalau misalkan kita bandingkan dari yang sebelumnya, kalau misalkan dia masih turun, ya next support levelnya ada di garis Fibonacci selanjutnya, yaitu di garis 78,6%, yaitu di sini. Ini ada di harga kisaran ya, kisaran 0,00 sekian 23-an, kepala 23. Kalaupun misalkan memang turun, ya kemungkinan besar akan sampai di situ. Pokoknya di area sini. Nggak harus tepat, bisa kurang atau lebih, pokoknya di area sini ya. Dan ini pun juga kalau misalkan kita tarik ke support level dari yang sebelumnya, dari bawah sini kita tarik ke atas, karena ini pun juga make sense juga gitu. Kalau misalkan dia jatuh ke area sini, ini pun juga ada
kesempatan untuk nabrak di garis support level yang sebelumnya, dan nanti pada akhirnya dia mungkin akan reversal ke atas ya. Jadi menurut gua ada dua entry point untuk waktu sekarang, yaitu yang sekarang ini ada di 0,00 sekian 30. Kemudian kalau misalkan nanti masih jatuh, next support levelnya ada di sini 0,00 sekian 23 sekian gitu kan, antara range itu. Nah, kalau misalkan toh nanti jadi jatuh ke sini, kita akan lihat keadaannya ya, apakah nanti masih ada kemungkinan jatuh lagi atau enggak. Of course kita harus ngelihat kondisi pasar pada saat itu. Nah, selain itu juga kenapa gue mengatakan untuk harga yang sekarang adalah entry point nomor 1 ya kan, maksudnya option number 1, karena ini udah akhir bulan, dan seperti yang kita tahu bahwa BB Doge di setiap bulannya juga akan melakukan burning kan. Jadi ada kemungkinan untuk alasan itu pun juga menjadi hype seperti itu. Artinya ini akan menjadi support levelnya. Bisa jadi ya. Sekali lagi bisa jadi. Of course ini akan terpaut oleh berbagai faktor ya. Kondisi dari market, kemudian Bitcoin dan sebagainya ya. Jadi ini bukan fix 100%. Kalau misalkan option number 1 fail ya, kita akan ke option number 2, yaitu ada di sekitaran ini ya, ada di level ini. Oke lah teman-teman, sekian aja untuk update cepat kali ini mengenai BB Dogecoin. Gua hanya ngejawab pertanyaan dari teman-teman juga. Mungkin lain kali kita akan ngomongin secara panjang lebarnya ya BB Dogecoin ke depannya. So sekian sekali lagi dari gua. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen di bawah kalau misalkan ada opini dari kalian, gua akan senang sekali ngebacanya ya. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.